Viral, safari politik Anies Baswedan di Sumatera Utara pecah, disambut lautan manusia. Hasil lembaga survei DNIJA yang merilis elektabilitas Anies di Sumatera Utara hanya 5% terpatahkan. Luar biasa dibandingkan tahun lalu. Kedatangan kami tahun ini menemukan sambutan yang jauh lebih besar, antusiasme yang luar biasa. Lembaga survei LSI DNIJA pada beberapa waktu lalu mengeluarkan hasil survei elektabilitas Capres 2024 di Sumatera Utara atau Sumut dan menyebutkan bahwa survei elektabilitas Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan kalah jauh dari Prabowo dan Ganjar. Survei elektabilitas Ganjar di Sumut sebesar 65%, Prabowo 30%, sedangkan Anies hanya 5%. Sehingga DPW Partai Nasdem Sumut tidak terima dan melakukan somasi pada hasil survei LSI DNIJA itu yang dianggapnya tidak wajar. Atas hasil survei tersebut, Capres Anies Baswedan merespon. Nanti kita lihat 14 Februari, jawab Anies singkat usai mengunjungi MTS Al-Wasliyah, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Jumat 3 November. Di mana Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau Sumut. Anies mengklaim masa yang menyambut kedatangannya kali ini lebih ramai dibandingkan pada tahun lalu. Untuk diketahui, pada bulan November tahun 2022 lalu, Anies sempat melakukan kunjungan ke Sumatera Utara, salah satunya ke Istana Maimun Medan. Di sana, Anies sekaligus mendeklarasikan dirinya sebagai capres dari Partai Nasdem. Luar biasa, dibandingkan tahun lalu, kedatangan kami tahun ini menumbuhkan sambutan yang jauh lebih besar. Antusiasme yang luar biasa, kata Anies saat tiba di Bandara Kuala Namu, Kamis 2 November. Sementara kunjungan safari politik Anies Baswedan terbaru ke Sumatera Utara mendapat antusias luar biasa dari masyarakat. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu masyarakat Sumut menyambut kedatangan Anies di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumut. Selepas dari bandara pun, masyarakat terus mengiringi Anies selama di jalan, hingga tampak iring-iringan di jalan raya itu memanjang seolah tidak terbatas. Anies mengatakan ramainya warga yang menyambut kedatangannya itu menjadi bukti bahwa Sumatera Utara sedang menuju ke arah perubahan. Dia mengaku salut akan hal itu. Memang Sumut sedang bergerak untuk perubahan. Sumut sedang menyongsong perubahan. Salut, ujarnya. Anies sendiri keluar dari pintu kedatangan bandara sekitar pukul 15.06 WIB. Anies tampak mengenakan kemeja biru langit dengan rompi biru tua. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga terlihat mengenakan tanja khas Melayu berwarna oranye. Dia terlihat didampingi oleh istrinya. Warga yang menyambut kedatangan Anies banyak berkumpul di bandara, mulai dari yang muda hingga yang tua memadati bandara. Mereka sudah sejak siang menunggu di pintu kedatangan. Saat Anies tiba, massa berteriak histeris, "Anies Presiden! Anies Presiden!
Anies Presiden, teriak massa. Massa yang hadir ini tampak mengenakan baju-baju partai yang masuk koalisi perubahan seperti Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Ada juga masyarakat umum lainnya. Sejumlah warga terlihat berupaya untuk bisa berfoto dan bersalaman dengan Anies. Anies Baswedan sendiri selama di Sumut akan melakukan kegiatan di sejumlah wilayah. Dari bandara menuju ke Stabat, Kabupaten Langkat, di Gedung MAPMI akan bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kader partai, serta relawan, kata Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, Iskandar, Rabu 1 November. Setelah dari Stabat, kata Iskandar, Anies akan menuju ke kota Binjai untuk melaksanakan sholat maghrib dan makan malam. Setelah itu Anies dan rombongan akan berangkat ke Tebing Tinggi. Tiba di sana sekitar jam 21.30 WIB malam dan akan bertemu dengan para masyarakat, terutama para milenial di Kopi Kawan, tuturnya. Anies kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Pematang Siantar dan menginap di sana. Besok harinya akan bertemu dengan masyarakat di Pematang Siantar sejak pukul 6.00 WIB. Setelah itu akan menuju ke Persulukan Tuan Guru Batak di Simalungun, ucapnya. Anies kemudian melanjutkan perjalanan ke Asahan untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Kisaran. Di Asahan, Anies akan bertemu dengan keluarga besar Al-Wasliyah. Sebelumnya diberitakan, Badan Advokasi Hukum atau BAHU DPW Partai Nasdem Sumatera Utara melayangkan somasi kepada LSI Denny JA. Somasi itu dilayangkan karena mereka tidak terima dengan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumut hanya 5%. Tentang elektabilitas bakal calon presiden yang disurvei khususnya di Sumatera Utara, di mana disebutkan dalam rilis itu Pak Ganjar memperoleh 65%, kemudian Pak Prabowo memperoleh 30%, dan Pak Anies Rashid Baswedan hanya memperoleh 5%, kata Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, Iskandar, di Medan, Senin 9 Oktober yang lalu. Maka dengan ini kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut, dan kami ingin menguji hasil survei tersebut karena kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan, sambungnya. Iskandar menyebut pihaknya merasa janggal dengan data yang dirilis oleh LSI Denny JA, salah satunya dengan penurunan elektabilitas Anies di Sumut yang signifikan. Di antaranya, pada bulan Mei 2023, lembaga survei yang sama, Lembaga Survei Indonesia Denny JA, juga merilis hasil survei elektabilitas Baca Pres. Pada saat itu, Pak Anies memperoleh 32,6%. Artinya, hanya dalam waktu 4 bulan, elektabilitas Pak Anies turun 28%. Artinya rata-rata hampir 7% per bulan. Dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei, sebut Iskandar. Kemudian lanjut Iskandar, hasil survei yang memiliki angka yang bulat juga menjadi keanehan bagi mereka. Hasil itu juga menurut Iskandar tidak sesuai dengan realita yang ada di Sumut. Apalagi kita ketahui dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, 20 kabupaten kota adalah basis Pak Anies. Kami memprediksi di 20 kabupaten kota Pak Anies akan menang secara mutlak, ucapnya.